Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk ke materi pertama, yaitu etimologi multimedia di pelajaran desain multimedia kelas 11 ya. Nah, untuk pertama-tama kita berdoa dulu dipimpin oleh Tiara. Ya. Baik, silakan ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut ke absensi ya. Bapak akan absen siswanya satu-satu. Yang pertama Tiara Sakila. Hadir Pak. Hadir. Yang kedua ada Taufik Hidayat. Hadir Pak. Yang ketiga ada Esa Srirani. Hadir Pak. Yang keempat terakhir ada Tantan Graha. Hadir Pak. Baik ya, semuanya hadir. Secara walafiat ya. Ya. Kita lanjut aja di mix. Nah, yang pertama ini ada kita dimulai dengan sejarah multimedia. Istilah multimedia pertama kali ini dikenal pada dunia teater yang mempertunjukkan pagelaran dengan menggunakan gerak, musik, dan video untuk menambah dramatisasi suatu cerita. Nah, kalau di zaman sekarang itu multimedia itu dikenal dengan campuran dari media suara, audio, gambar, animasi, grafik yang bisa kita nikmati menjadi visual audio. Nah, yang kedua itu ada menurut Robert Perkin, multimedia secara etimologi diartikan sebagai multi, yaitu banyak, medium, yaitu perantara media. Nah, lalu dalam bidang informasi multimedia memiliki makna, yaitu persekutuan media. Di antara sumber dan pemasukan informasi atau persekutuan alat dengan mana informasi disimpan, ditransmisikan, dipresentasikan, dan diterima. Next. Nah, yang kedua ini ada definisi multimedia menurut etimologi. Nah, istilah ini dipakai untuk menyatukan teknologi digital dan analogi di bidang entertainment, publishing, communication, marketing, advertising, dan juga commerce. Nah, banyak batasan yang diberikan orang tentang media. Nah, kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Nah, di sini ada menurut Sudiman 2007 mengumumkan bahwa media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengiriman ke penerima pesan. Nah, lalu yang kedua ada Heinis dan kawan-kawan dalam Arsyad mengungkapkan istilah medium sebagai perantara yang mengantar informasi atau sumber dan penerima. Nah, jadi yang bisa kita simpulkan secara etimologi atau bahasa, multimedia itu berarti banyak dan media berarti perantara ya anak-anak. Selanjutnya. Nah, di sini ada definisi multimedia menurut para ahli ya. Yang pertama itu ada McCormick yang isinya multimedia secara umum merupakan kombinasi 3 elemen, yaitu suara, gambar, serta teks. Nah, yang kedua ada Turban dan kawan-kawan di tahun 2002. Multimedia itu adalah kombinasi dari paling sedikitnya dua media input atau output dari data media ini terdapat audio, suara atau musik, dan animasi, video, teks, grafik, dan gambar sesuai yang tadi saya jelaskan. Lanjut. Nah, di sini ada komponen utama dari multimedia ya. Nah, di sini yang pertama ada komputer. Nah, komputer ini menjadi salah satu utama dalam kita menggunakan media multimedia karena komputer ini menjadi salah satu kotak di saat kita berkomunikasi dalam menggunakan media, salah satunya seperti aplikasi AI editing, terus video seperti Premiere Pro dan lain-lain.
Yang kedua daring. Daring ini sebagai penghubung kita untuk menyebarkan suatu tautan atau link tadi dengan kita mempermudah pengguna yang bisa melihat teks yang dikirim dari awal. Yang ketiga ada navigational tools. Nah, di sini navigational tools ini berfungsi untuk pengguna untuk mempermudah penggunaan media multimedia secara dengan mudah. Nah, yang keempat ada tempat di sini sebagai tumpuan atau tempat untuk kita memasukkan ide atau proyek yang akan kita masukkan ke dalam bidang multimedia. Bisa begini. Nah, di sini ada, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, sini definisi multimedia menurut kalian itu seperti apa sih? Saya ingin menjawab, Pak. Boleh tentang bagaimana? Kalau menurut saya, multimedia itu merupakan suatu konsep dan teknologi yang baru dalam bidang teknologi informasi, Pak. Baik, pertanyaannya sudah bagus, jawabannya sudah bagus ya teman-teman. Bisa di next. Nah, jadi di sini ada etimologi multimedia. Nah, di sini definisi multimedia. Pengertian multimedia secara etimologi menurut kamus atau ensiklopedia berasal dari dua kata, yaitu yang sebelumnya kita bahas ya, multi dan medium. Multimedia dapat diartikan sebagai pengguna berbagai media yang berbeda untuk menyampaikan informasi dalam bentuk teks, grafik, animasi, audio, video, atau gabungan dari beberapa komponen tersebut ya, yang sudah sempat tadi jelaskan ya tentang informasi. Nah, di sini juga ada karakteristik multimedia. Nah, multimedia juga mempunyai karakteristik, yaitu ada dua bentuk. Yang pertama itu ada bentuk linear, yang kedua ada bentuk non-linear. Nah, yang pertama itu yang bentuk linear sebuah struktur multimedia di mana pengguna bernavigasi sesuai urutan dari satu frame atau baik informasi ke yang lainnya. Nah, yang kedua itu ada bentuk non-linear. Struktur multimedia di mana pengguna bernavigasi secara bebas untuk bebas tidak dibatasi oleh rute yang ditentukan. Boleh di next. Nah, di sini ada definisi multimedia menurut ICT ya. Di sini isinya multimedia adalah penggunaan komponen untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video ya tentunya. Dengan alat bantuan tool dan koneksi link sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Nah, multimedia sering digunakan dalam dunia hiburan. Selain dari dunia hiburan, multimedia juga diadopsi oleh dunia game. Boleh selanjutnya. Nah, di sini, next aja. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, nih saya mau bertanya, menurut kalian ada media apa aja sih dalam multimedia bidang produksi? Silakan. Kalau menurut saya ada media video, media audio, sama media gambar. Nah, jawabannya sudah bagus ya. Nah, kita lanjut. Nah, yang dikatakan tadi sudah ada dalam materi ini. Nah, jadi multimedia konten produksi ini dalam kategori ini media yang digunakannya adalah yang pertama ada media teks, audio, media video, media animasi atau gambar, lalu interaksi TVT, dan yang terakhir ada media special effect. Jadi next. Nah, ada lagi pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian ada media apa saja sih dalam multimedia bidang komunikasi? Saya Pak, Boleh, Taufik. yang saya tahu ada televisi dan radio Pak. Nah, bagus ya pertanyaannya sudah dijawab. Berarti next. Nah, yang tadi dijawab oleh Taufik ini sudah ada dalam materi ya, sudah bagus. Dalam kategori ini media yang digunakan adalah yang pertama ada TV, radio, film cetak, serta musik. Berarti next. Nah, di sini ada manfaat multimedia. Nah, di sini ada industri kreatif. Nah, di sini industri kreatif ini mencakup seperti TV gitu kan ya. Kalian setiap hari bisa menonton TV seperti
acara-acara hiburan ada di TV juga ada, lalu media sosial TikTok seperti itu ya. Lalu ada komersial ini lebih ke periklanan. Mungkin kita sehari-hari mungkin bisa melihat iklan ya seperti di baliho, entah itu iklan di TikTok, di YouTube, di TV juga ada komersial seperti ini ya yang mempromosikan entah itu alat, entah itu bahan makanan, entah itu pakaian, baju dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada hiburan dan seni rupa. Nah, hiburan di sini itu termasuk ke dalam video game. Nah, video game ini biasanya di zaman sekarang itu sedang marak ya. Disebut itu zaman sekarang itu seperti e-sport. Nah, game-game tersebut menjadi hiburan yang berbasis multimedia karena di dalamnya memiliki media seperti gambar, audio, grafik dan lain-lain ya. Di sini ada seni rupa. Nah, biasanya seni rupa ini seperti pagelaran ya. Nah, pagelaran ini biasanya terdapat seperti audio dubbing ya. Audio dubbing dalam pagelaran itu biasanya. Nah, yang selanjutnya ada pendidikan. Nah, di sini itu pendidikan itu ya seperti kita sekarang ini penggunaan PowerPoint seperti ini itu termasuk ke dalam bidang multimedia. Nah, selain itu ada juga penelitian ilmiah. Nah, biasanya penelitian ilmiah ini seperti pembuatan animasi. Animasi tersebut misalnya seperti penelitian pembuatan animasi entah itu kuman, entah itu cara pembuatan obat dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada kesehatan. Nah, di bidang kesehatan ini biasanya digunakan seperti alat ya kalian tahu kan yang alat kalau sakit itu yang Ya, nah itu ya nanti kalau ada